Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzi di kelas IPS. Video kali ini akan membahas upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia berdasarkan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia Indonesia: 1. Untuk menghormati hak asasi manusia. 2. Untuk melindungi hak asasi manusia. 3. Untuk memenuhi hak asasi manusia. Dan yang keempat, untuk memajukan, mengembangkan, atau meningkatkan hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia di bidang perlindungan HAM. Misalnya, 1. Pembentukan instrumen hukum. Yang kedua, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional. Dan yang ketiga, melakukan pengadilan hak asasi manusia. Di bidang pemajuan HAM, upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya Indonesia masuk dalam keanggotaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1991. Yang kedua, pemerintah membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan pemenuhan hak asasi manusia, contoh konkretnya adalah menindak tegas beberapa aparat-aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, misalnya melalui pemecatan dan pencopotan jabatan.
Di Indonesia, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua berdasarkan hukum. Jika kasus tadi dianggap berat, maka penanganannya melalui peradilan hak asasi manusia yang sengaja dibentuk oleh negara. Namun, jika kasus pelanggaran hak asasi tadi dianggap biasa ataupun ringan, maka penanganannya cukup melalui peradilan umum. Di Indonesia, prinsip penegakan dan perlindungan hak asasi manusia meliputi transparansi, yakni pemerintah terbuka menerima masukan dari masyarakat. Yang kedua adalah prinsip supremasi hukum, yakni pelindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui kepastian hukum yang jelas. Dan yang ketiga adalah prinsip profesionalisme, artinya penegakan dan pelindungan HAM serta undang-undang yang dibuat di Indonesia itu disusun dan dibentuk oleh beberapa pakar-pakar hukum sehingga menghasilkan hukum yang benar-benar bijak. Proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu diselesaikan melalui beberapa tahap. Yang pertama, melalui penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan oleh aparat yang ditunjuk. Yang kedua, setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, akan diadakan penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah itu, Jaksa Agung akan melakukan penuntutan kepada pelanggar hak asasi manusia. Setelah diadakan penuntutan, maka akan diadakan pemeriksaan di pengadilan. Contoh, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Diadakan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelanggar hak asasi manusia. Penyidikan oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik dari unsur pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, penyidikan nantinya yang dilakukan bisa dihentikan oleh Jaksa Agung dengan surat perintah penghentian penyidikan jika dirasa penyidikan tidak bisa diteruskan. Dan yang ketiga, setelah diadakan penyidikan dan kepastian, maka akan dilakukan penangkapan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Tahap selanjutnya adalah penuntutan. Di sini akan dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai dan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal penyidikan ditetapkan.
yang terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan. Di sini akan dilakukan oleh majelis hakim langsung, dan yang kedua, kasus akan diperiksa dan diputuskan dalam waktu 180 hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tugas: gambar-gambar di bawah ini apakah termasuk upaya penegakan hak asasi manusia? Tolong dijelaskan. Koruptor di Cina dan Korea Utara dihukum mati. Selanjutnya, pelanggar protokol kesehatan semasa COVID di Indonesia dihukum untuk membersihkan jalan raya oleh Satpol PP. Gambar berikutnya terlihat para pemuda pejuang dengan sukarela berbondong-bondong menuju medan pertempuran. Dan gambar yang terakhir adalah oknum pejabat koruptor ditangkap oleh KPK. Demikian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.